Sistem komunikasi anak tunarungu. Pengertian sistem komunikasi. Sistem adalah suatu perangkat dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang memiliki susunan teratur dan rumit, di mana bagian-bagian tersebut berhubungan satu sama lain dan membentuk satu kesatuan yang saling berinteraksi dan bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan dalam bentuk lambang bermakna sebagai panduan, pikiran, dan perasaan berupa ide, informasi, kepercayaan, harapan, imbauan, dan sebagainya yang dilakukan seseorang kepada orang lain baik secara langsung, secara tatap muka, maupun tak langsung melalui media dengan tujuan mengubah sikap, pandangan, atau perilaku. Dengan demikian, sistem komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan atau ide gagasan dari satu pihak kepada pihak lain yang memiliki struktur dan aturan yang teratur. Sistem komunikasi anak tunarungu menjadi komponen yang sangat penting dan mendasar bagi berlangsungnya dan keberhasilan tujuan pendidikan di lembaga pendidikan anak tunarungu. Dengan memberikan bekal pengetahuan kepada guru mengenai sistem komunikasi kepada anak tunarungu, diharapkan bisa menerapkan dan mengimplementasikan kepada anak tunarungu agar dapat mengikuti proses belajar mengajar dengan baik, sesuai dengan cara penyampaian dengan media komunikasi yang tepat bagi anak tunarungu akan menghasilkan tujuan kompetensi yang diharapkan dalam kurikulum pendidikan tunarungu. Anak tunarungu mengalami kesulitan dalam berkomunikasi berbahasa oral. Hal ini disebabkan terganggunya indera pendengaran akibat hilangnya kemampuan mendengar dan terlambatnya komunikasi dengan lingkungannya. Dengan demikian, orang-orang yang mengalami gangguan pendengaran perlu mempelajari dan memiliki media komunikasi yang memungkinkan untuk dapat terjadinya interaksi komunikasi. Anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran sebagaimana anak-anak pada umumnya yang mendengar, mereka membutuhkan media untuk mengomunikasikan gagasan, perasaan, dan pikiran-pikirannya kepada orang lain. Menurut Gunawan, terdapat beberapa cara berkomunikasi yang dapat dilakukan orang, termasuk orang-orang yang mengalami gangguan pendengaran, antara lain melalui gesti atau ekspresi muka, suara tanpa menggunakan kata-kata, wicara, tulisan, dan media lain seperti lukisan, dan sebagainya. Media komunikasi anak tunarungu. Sistem komunikasi ini meliputi keseluruhan cara yang kaum tunarungu gunakan di dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Komunikasi tersebut dapat dilakukan dengan cara verbal, non-verbal, dan kombinasi keduanya yang disebut dengan campuran. Pendekatan pembelajaran bahasa untuk siswa tunarungu terbagi dalam 3 metode, yaitu metode formal, metode okasional, dan metode maternal reflektif atau MMR. A. Komunikasi verbal adalah komunikasi dengan menggunakan oral atau lisan bicara, tulisan, dan membaca ujaran. Oral adalah suatu cara dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa lisan sebagai alat untuk berkomunikasi. Tulisan komunikasi secara verbal dapat juga dilakukan dengan menggunakan tulisan. Tulisan yang digunakan bersifat situasional yang digunakan sesuai dengan kondisi dan tempat di mana tulisan tersebut akan digunakan. Contohnya, apabila seorang yang normal pendengarannya menyampaikan informasi berupa tulisan kepada tunarungu dan memiliki kebangsaan atau daerah yang berbeda, maka diusahakan menggunakan tulisan yang dapat dimengerti oleh kedua pihak. Tulisan itu dapat berupa lambang-lambang bahasa yang disepakati bersama dan berlaku di suatu daerah tertentu. Adapun keunggulan dari oral dibandingkan bahasa isyarat yaitu kecepatan berbicara jauh lebih cepat daripada berbahasa isyarat. Bahasa bicara lebih fleksibel, baik pembicara maupun lawan bicara lebih bebas. Bahasa bicara lebih berdiferensiasi,
isyarat bersifat terlalu afektif, cenderung menyebabkan kurang terkendalinya perasaan. Dengan isyarat ada kecenderungan untuk memeragakan pikiran atau hal yang konkret, emosional, dan situasional saja. Jenis metode oral dapat dibedakan atas: pendekatan oral kinestetik, yaitu pendekatan oral yang mengandalkan baca ujaran, peniruan melalui penglihatan, serta rangsangan perabaan, dan kinestetik tanpa pemanfaatan sisa pendengaran. Pendekatan unisensorik atau akupedik yang memberi penekanan pada pemberian alat bantu dengar atau ABD yang bermutu tinggi serta latihan mendengar dengan menomorduakan baca ujaran terutama pada tahap permulaan pendidik anak. Pendekatan oral grafik atau grafik oral yang menggunakan tulisan sebagai sarana guna mengembangkan kemampuan komunikasi oral. B. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal yaitu komunikasi tanpa lisan dengan menggunakan keseluruhan ekspresi tubuh seperti sikap tubuh, ekspresi wajah atau mimik, gestur atau gerak, dan isyarat yang dilakukan secara wajar dan alami. Adapun isyarat ini sendiri terbagi atas isyarat baku dan isyarat alamiah, yaitu sebagai berikut. Isyarat alamiah yaitu suatu isyarat sebagaimana digunakan anak tunarungu atau berbeda dari bahasa tubuh, merupakan suatu ungkapan manual atau dengan tangan yang disepakati bersama antar pemakai konvensional, dikenal secara terbatas dalam kelompok tertentu atau esoterik, dan merupakan pengganti kata. Isyarat formal yaitu isyarat yang sengaja dikembangkan dan memiliki struktur bahasa yang sama dengan bahasa lisan masyarakat. Bentuk bahasa isyarat formal yang dikembangkan: bahasa isyarat yang dinamakan Sing English atau Singlish, yang merupakan gabungan atau campuran antara bahasa isyarat asli atau alami dengan bahasa Inggris. Bahasa isyarat yang memiliki struktur yang tepat sama dengan bahasa lisan masyarakat. C. Komunikasi campuran ini merupakan kombinasi atau perpaduan antara penggunaan komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi dengan metode ini sering juga dinamakan sebagai metode oral tambah atau oral plus, karena pada umumnya sasarannya adalah agar anak tetap menguasai keterampilan berbicara dengan memberi penunjang visual yang lebih nyata daripada membaca ujaran. Karena dalam metode kombinasi, unsur bicara digunakan bersamaan atau berbarengan dengan unsur isyarat, maka dikenal juga dengan nama metode simultan atau serempak. Komponen penunjang. Mimik muka memberikan makna tambahan atau tekanan terhadap pesan isyarat yang disampaikan. Gerak tubuh, misalnya bahu, memberikan kesan tambahan atas pesan, misalnya isyarat tidak tahu ditambah dengan naiknya kedua bahu, dan ini diartikan benar-benar tidak tahu atau tidak tahu sedikit pun. Kecepatan gerak berfungsi sebagai penambah penekanan makna isyarat. Pergi yang dilakukan dengan cepat dapat diartikan pergilah dengan segera. Kelenturan gerak menandai intensitas makna isyarat yang disampaikan. Isyarat marah yang dilakukan dengan kaku dapat diartikan sebagai marah sekali. Berdasarkan pembentukannya, isyarat dapat dibedakan menjadi 3 macam. Isyarat pokok yaitu isyarat yang melambangkan sebuah kata atau konsep. Isyarat ini dibentuk dengan berbagai macam penampil, tempat, arah, dan frekuensi sebagaimana diuraikan di atas. Isyarat tambahan yaitu isyarat yang melambangkan awalan, akhiran, dan partikel. Isyarat awalan dibentuk dengan tangan kanan sebagai penampil pendamping. Isyarat awalan dibentuk sebelum isyarat pokok.